dan pastinya tetap semangat. Apa semuanya semangat? Semangat, semangat, yes. Ulang lagi. Apa semuanya semangat? Semangat, semangat, yes. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya semua diminta untuk berdiri. Teman-teman dan ibu-ibu, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian. Ibu harap semuanya hadir pada siang hari ini. Ovaria Bus Rahmat, hadir, Bu. Natalia Restu, Hadir, Bu. kita berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu merumuskan makna Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemenuhan janji kepada para muridnya sehingga dapat ikut ambil bagian dalam pewartaan cinta kasih dengan percaya diri. Pemahaman bermakna yang harus kalian capai adalah peserta didik mampu merumuskan makna Yesus mengutus Roh Kudus dan merumuskan peranan Roh Kudus di dalam hidupnya. Baik, coba kalian lihat gambar di dalam. Gambar di dalam ini ada gambar burung merpati, gambar Yesus yang sedang memeluk seorang anak kecil, lalu gambar peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Sudah lihat gambar itu tadi ya? Baik, ada 3 pertanyaan sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Pertanyaan yang pertama, tahukah kalian siapakah Roh Kudus itu? Coba, siapa yang bisa? Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Baik. Baik, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti kita hari ini. Baik, hari ini kita akan berdiskusi. Ya, Ibu akan menampilkan bagaimana kalian berdiskusi berkaitan dengan 2 kasus yang ada di dalam buku dan berkaitan dengan kitab suci. Baik, Ibu sebelum itu Ibu akan sampaikan bahwa pada saat diskusi nanti Ibu akan menilai setiap kelompok, lalu Ibu akan meminta setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, dan ada kelompok lain yang menanggapi atau memberikan pertanyaan berkaitan dengan diskusi atau hasil yang telah mereka laporkan. Bisa paham? Baik, sekarang coba buka buku kalian halaman 75. Baik, pada pembelajaran hari ini Ibu melakukan model pendekatan kata ketik. Jadi bagaimana kalian nanti juga akan melihat apakah kasus yang ditampilkan di layar atau yang kalian baca di buku itu pernah kalian alami juga dalam kehidupan kalian setiap hari. Baik, sudah buka buku halaman 75? Sudah, Ibu. Baik, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca 2 kasus yang ada di dalam buku tersebut. Oke, baik. Ya, sudah selesai membacanya? Baik. Ibu kasih kesempatan kepada 3 orang untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan 2 kasus ini. Saya, Bu. Baik, Aga. Mengapa Agus tidak berani menyatakan kebenaran? Baik. Mengapa Agus tidak berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran? Baik,
Ya, Tini. Kita harus berani menyatakan suatu kebenaran tanpa rasa takut. Iya. Harus berani mengungkapkan, menyampaikan suatu kebenaran tanpa ada rasa takut. Meskipun teman ancam, kau tidak boleh lapor, kita harus berani mengungkapkan suatu kebenaran. Kenapa? Supaya menghindari suatu kejadian, suatu situasi yang membuat anak atau orang yang sebenarnya dia benar, dia akan disalahkan, atau orang yang benar menjadi salah, orang yang salah akan menjadi benar. Itu disebabkan karena kita tidak berani mengungkapkan kebenaran. Jadi kita harus belajar ya dari dua kasus ini supaya kita jangan ada perasaan takut di dalam diri. Baik, sekarang kita masuk di dalam pengalaman kitab suci. Kita akan cari benang merahnya, hubungan antara pengalaman hidup kita setiap hari dengan pendalaman atau isi dari kitab suci berkaitan dengan Yesus mengutus Roh Kudus. Baik, coba lihat buku kalian halaman 77. Di depan juga Ibu sudah tampilkan teks. Ada dua teks dari Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Dan dari teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Baik, Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk membaca sekaligus merenungkan dua teks ini di dalam hati kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca dan merenungkan teks ini. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kalian yang 15 menit untuk berdiskusi dan menjawab 5 pertanyaan ini. Diskusi dalam kelompok, karena pada saat kalian diskusi, Ibu akan menilai berkaitan dengan kekompakan, keseriusan, dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Jadi diskusi dengan serius. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan diskusi dengan teman. Jawab di 5 pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Silakan. Ibu kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Baik, kelompoknya Dini, silakan maju. Dinda, sama Dinda. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya mempersilahkan kedua teman saya untuk membaca. Apa yang dijanjikan Yesus kepada Rasul? Mengobarkan semangat kita untuk mewartakan karya keselamatan Kristus. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mempersilahkan untuk memberi pertanyaan. Baik, oke, Siti silakan. Mengapa Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi para rasul? Mengapa Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi para rasul? Silakan, kelompoknya Dinda. Karena Yesus menghendaki para rasul memiliki keberanian dan tidak merasa takut untuk menyampaikan suatu kebenaran. Baik, sekarang kita akan lihat apa pesan, kesimpulan apa yang bisa kita ambil ya dari teks kitab suci ini dan juga dua kasus sebelumnya yang sudah kalian baca di halaman 75 tadi. Baik, para rasul ya, pada saat Yesus sudah ditangkap,
lalu dikuburkan. Mereka itu tinggal dalam suasana penuh ketakutan dan kecemasan serta dilanda kesedihan yang begitu mendalam. Baik, supaya kalian lebih memahami tentang peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul, Ibu meminta kalian untuk menulis sebuah refleksi, renungan singkat tentang peranan Roh Kudus bagi hidupku. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menulis refleksi, renungan singkat tentang apa kira-kira peranan Roh Kudus bagi hidup kalian. Dan Ibu minta refleksi itu ditulis di dalam buku catatan kalian sehingga kalian bisa setiap hari membaca dan merenung. Ibu kasih waktu 5 menit. Kita menutup kegiatan kita hari ini, kita breaking dulu. Silakan berdiri. Nah, Ibu minta kalian keluar dari kursi karena kita diperkerat. Sudah siap? Dan kita masuk dalam kegiatan akhir, kegiatan penutup. Baik, ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, banyak orang yang takut dan tidak berani untuk menjadi saksi dan menyatakan kebenaran. Takut untuk menjadi saksi. Misalnya dia teman sedang menyontek pada saat ulangan, takut untuk bilang, Bu Guru, Pak Guru, ada yang menyontek. Karena Pak punya prinsip masing-masing urusan. Tetapi pada saat itu dia tidak sadar bahwa ia sudah menjerumuskan temannya ke dalam perilaku yang tidak baik. Ibu mengajak kalian untuk hening sejenak. Ambil sikap hening, ya. Kita merenungkan teks kitab suci Injil Yohanes bab 16 ayat 13 yang berbunyi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Baik, sebelum kita menutup KBM kita pada hari ini dengan doa, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja kepada kalian, dan juga ada instrumen penilaian diri. Jadi setiap anak menilai diri sendiri. Baik ya, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan penilaian sikap. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, ya, dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang bahagia, senang. Jadi minggu depan kita masuk dengan materi yang baru. Baik, kita tutup kegiatan KBM kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang memimpin doa. Baik, silakan.